di SAW Story. Salam sedulur semuanya. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang Anatoly Moshfin. Ini adalah fenomena terkenal di Rusia pada tahun 2011. Nah, mungkin buat kalian yang sudah pernah mendengar cerita ini, gak apa-apa aku ingatkan kembali. Kalau misalkan kalian yang belum pernah mendengarkan cerita ini, boleh disimak baik-baik gimana kisah kelanjutannya. Yuk, check it out. Moshfin, sejarah kilas tentang Anatoly Moshfin ini, dia adalah seorang sejarawan yang terkenal di Rusia. Dia juga suka berpetualang di berbagai tempat, dan dia juga memiliki kemampuan dalam berbagi bahasa. Ada 13 bahasa yang dia kuasai, dan dia juga mengajar di salah satu perguruan tinggi di Rusia saat itu. Selain itu, Moshfin juga terkenal atau sering dijuluki sebagai nekropolis. Nekropolis ini adalah seorang yang menyukai tempat-tempat bersejarah. Nah, dia memang terkenalnya sebagai seorang sejarawan gitu ya. Terus dia ini selain terkenal sebagai sejarawan atau dikenal sebagai sejarawan, dia juga ahli dalam pakar pemakaman. Dia menjalani kehidupannya sehari-hari dengan seorang diri, tidak memiliki anak maupun tidak memiliki istri atau tidak menikah, dan dia juga memutuskan untuk tinggal bersama dengan dua orang tuanya. Nah, Moshfin ini memang tidak meminum alkohol atau tidak juga merokok. Dari background yang sudah aku sebutin tadi, mungkin kita bisa menarik kesimpulan kalau si Moshfin ini ya seperti layaknya orang normal gitu. Nah, aku kasih bocorannya sedikit. Kenapa si Anatoly Moshfin ini terkenal? Dia adalah salah satu orang yang membuat boneka dari mayat itu. Dia ditangkap karena dia menggali mayat-mayat yang ada di pemakaman tanpa seizin keluarga. Oke, gimana kisah selanjutnya? Nanti kita akan bahas secara detailnya. Oke, kita ulik sebentar tentang asal muasal dari Anatoly Moshfin ini. Anatoly Moshfin ini adalah seorang pakar di dunia pemakaman. Dia mengkaitkan obsesi anehnya ini pada saat usianya 13 tahun, di mana dia menghadiri suatu pemakaman gadis kecil, dan pada saat itu pun ada salah satu keluarganya yang minta tolong untuk mencium gadis kecilnya tersebut sebagai perpisahan terakhirnya. Dan Anatoly Moshfin ini pun mengiyakan apa yang diminta salah satu keluarganya tersebut. Dan anehnya di sini, si Moshfin mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut lagi dan lagi. Dia mengatakan bahwa itu adalah menyenangkan. Dan mulai dari situ, ketika dia pulang sekolah, dia selalu bermain atau mengunjungi tempat pemakaman-pemakaman. Nah, obsesi anehnya ini pun semakin menjadi-jadi ketika dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia melakukan studi dan penemuannya ini itu memakan waktu yang sangat panjang, guys. Dari 2005 sampai 2007. Terus dia mengatakan juga bahwa dia sudah mengunjungi sebanyak 752 kamar selama penelitiannya. Dari setiap makam yang dia kunjungi, dia catat semua tentang biodatanya, tentang juga mengulik penyebab kematiannya juga, dan dia catat secara rinci di dalam satu buku. Dan dia berhasil mendokumentasikan hasil karyanya ini, Great Walks Around Cemeteries and What the Dead Said. Dan kisahnya ini pun terus diterbitkan di surat kabar mingguan, guys. Itu. Berjalan beberapa tahun kemudian, pada tahun 2009 tepatnya, terjadi pelaporan dari warga setempat yang mengatakan bahwa kuburan dari keluarga mereka itu telah dirusak, bahkan benar-benar digali hingga mayatnya pun tidak ada atau jenazahnya pun tidak ada. Karena banyaknya laporan dari warga setempat, akhirnya juru bicara dari Menteri Dalam Negeri Rusia pun mengumumkan bahwa dia akan menindaklanjuti kasus tersebut. Dia menduga bahwa ini dilakukan oleh sekelompok organisme ekstrim, dan dia sudah membentuk tim investigasi dari kepolisian dan dari tim detektif juga untuk menangani kasus tersebut. Namun sayangnya berjalan selama 2 tahun, hal tersebut tidak mendapatkan hasil sama sekali atau tidak membuahkan hasil sama sekali, dan sampai berjalan tahun 2011 tidak
pihak polisi pun tidak menemukan siapa pelakunya. Hingga pada saat itu, pada kejadian 2011, terjadi serangan teroris yang terjadi di Bandara Moskow, dan ada salah satu warga muslim yang melaporkan kepada pihak polisi bahwa pemakaman dari keluarga mereka, ada yang mencoret-coret atau merusaknya. Dan salah satu polisi ini pun akhirnya teringat atau mengaitkan kasus ini dengan kejadian 2 tahun silam, dan ini berhubungan, dan polisi pun menduga bahwa ini adalah orang yang sama yang melakukan pengerusakan pada tahun 2009 yang lalu. Hingga pada akhirnya pada tahun 2011, bertepatan pada kejadian serangan teroris di Bandara Moskow, ada pelaporan dari salah satu warga muslim yang mengatakan bahwa kuburan atau pemakaman dari keluarga mereka telah dirusak atau dicoret-coret. Nah, dari sini petugas pun mengkaitkan dengan kejadian 2 tahun silam, di mana kasusnya ini sama, dan menduga bahwa ini pelakunya adalah pelaku yang sama. Dari situ pun petugas segera ke lokasi atau ke TKP untuk mengetahui siapa pelakunya. Dan dari situ ditemukanlah jejak sepatu yang ada di sekitar pemakaman tersebut. Selang beberapa hari kemudian, akhirnya penemuan ini mengarah kepada si Anatoly Moshfin. Nah, di sini mulai detik-detik di mana si Anatoly Moshfin ini mulai dijadikan sebagai tersangka. Akhirnya petugas memutuskan untuk mengunjungi apartemen si Moshfin ini untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih lengkap bahwa memang si Moshfin ini adalah pelakunya. Tuh. Oke, kita masuk ke kondisi di apartemennya. Nah, ketika petugas masuk ke apartemen si Moshfin ini, petugas menemukan banyak sekali boneka yang memenuhi ruangan tersebut. Dan memang menurut cerita orang tua dari si Moshfin ini, Moshfin memang menyukai atau memiliki hobi untuk membuat boneka yang bahkan berukuran besar, seukuran manusia itu. Nah, setelah polisi akhirnya berpencar dan berkeliling untuk menemukan bukti, salah satu polisi pun tertarik untuk mendekati salah satu boneka yang ada di sudut ruangan yang berukuran seperti manusia. Memang bonekanya besar-besar ya, kayak manusia, tapi polisi ini pun akhirnya kepo gitu ya. Ini sebenarnya boneka besar gini apa sih bahannya gitu. Ini sebenarnya boneka ini besar terbuat dari apa gitu. Mungkin gitu ya di pikiran si polisi itu kepo. Nah, si petugas ini pun secara tidak sengaja menggerakkan salah satu tangan boneka tersebut, dan betapa kagetnya ketika boneka tersebut mengeluarkan suara, dan ternyata itu adalah alat musik yang dimasukkan oleh Moshfin ke dalam tubuh boneka tersebut. Memang Moshfin ini sengaja memasukkan alat musik di dalam boneka tersebut agar seolah-olah boneka tersebut adalah hidup gitu. Nah, ketika digerakkan berulang kali, diteliti secara seksama, akhirnya petugas pun menemukan fakta, ada beberapa bukti, selembaran peta pemakaman yang terdapat di daerahnya, dan itu memang rencana si Moshfin yang sudah disusun untuk daerah-daerah pemakaman yang dia kunjungi. Dan di situ pun petugas juga menemukan bahwa baju yang dikenakan di boneka tersebut sama persis dengan baju yang dikenakan oleh jenazah seorang gadis kecil gitu. Dan di sini buktinya pun semakin kuat bahwa si Moshfin ini memang benar-benar pelakunya. Akhirnya polisi menemukan bukti yang sangat banyak, mulai dari boneka, kemudian dari pakaiannya, peta. Oke, di sini polisi sudah menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Pertama, dia menemukan peta-peta kuburan lokal yang di sekitar lingkungannya yang dijadikan Moshfin untuk rencana selanjutnya, dan polisi menemukan pakaian yang dikenakan oleh boneka tersebut sama persis dengan pakaian gadis kecil yang hilang tersebut. Dan polisi pun juga menemukan barang-barang pribadi
Dan polisi pun menemukan beberapa nisan yang di situ tertera namanya. Dan bukti ini pun menjadi kuat bahwa memang si Mosfin adalah pelakunya. Dari situ Anatoly ini sudah tertangkap. Kita bahas tentang gimana sih caranya si Mosfin ini atau Anatoly Mosfin ini membawa mayat-mayat tersebut ke dalam apartemennya sehingga dibuat boneka gitu ya. Gimana itu prosesnya? Kita bahas di sini. Ternyata si Mosfin ini dia setelah menggali kuburan, dia mengambil mayatnya tersebut kemudian diawetkan. Nah, sebelumnya dia sudah mempelajari nih teknik untuk mengawetkan. Nah, teknik untuk mengawetkannya dia menggunakan dengan cara menaburkan garam dan soda kue. Kemudian jenazah tersebut pun dipindahkan di tempat yang kering di sekitar pemakaman tersebut, jadi nggak langsung dibawa ke apartemen tapi dikeringkan dulu kayak gitu. Setelah jenazahnya kering, barulah dia membawa ke apartemennya, kemudian dia rakit menjadi sebuah boneka gitu. Jadi rangkanya ini tuh tetap utuh, terus dia menambahkan kain sama busa-busa gitu ya buat membentuk tekstur tubuhnya itu dengan menambahkan busa-busa atau kain gitu. Nah, kemudian dia juga menambahkan mata ataupun menghias dan memberikan baju si bonekanya tersebut yang benar-benar dipercantik, istilahnya dipercantik. Jenazah-jenazah yang dia ambil itu adalah mayat-mayat gadis kecil ya gitu. Jadi dia ambil, kemudian dia pakaikan baju, pakaikan kuku atau dicat kukunya, dipakaikan sepatu, ya layaknya seperti boneka yang hampir menyerupai manusia. Kemudian agar boneka tersebut terlihat seperti hidup, dia memasukkan kotak musik ataupun kotak suara di dalam boneka tersebut dan membuat sebuah tombol gitu, agar ketika nanti tombolnya dipencet gitu ya, itu keluar suara. Cukup creepy sih sebenarnya. Creepy guys, ini malam Jumat aku ceritanya ya. Kenapa aku juga baru ingat kalau ternyata ini adalah hari Jumat, malam Jumat gitu ya. Kita lanjutkan aja. Apa sih sebenarnya motif si Anatoly Mosfin ini membuat atau melakukan hal-hal yang senekat itu? Yang pertama, motifnya adalah dia ingin memiliki seorang anak, terutama anak perempuan. Tapi mimpinya tersebut tidak tercapai karena dia tidak menikah, tentunya tidak bisa memiliki keturunan. Dan dia pun sampai berusaha ingin mengadopsi seorang anak, tapi lagi-lagi dari pihak panti asuhan pun tidak mengizinkan untuk Anatoly mengadopsi anak, karena yang pertama alasannya pendapatan si Anatoly Mosfin ini masih rendah sehingga tidak bisa menghidupi anaknya nantinya gitu. Kemudian yang kedua, persyaratannya adalah harus sudah menikah, sedangkan si Anatoly Mosfin ini tidak menikah sampai sekarang gitu. Suaraku habis guys. Nah, karena keinginannya ini tidak tersampaikan, dia pun akhirnya memutuskan untuk menyalurkan hobinya ini, yaitu membuat boneka, tapi bahannya ini itu berasal dari mayat-mayat gadis kecil gitu. Dan dia pun bercerita bahwa dia merasakan simpati yang besar terhadap anak-anak yang sudah meninggal, dan merasa bahwa mereka itu dapat dihidupkan kembali dengan ilmu hitam. Si Mosfin ini memang percaya dengan ilmu hitam. Dia juga mempelajari budaya masyarakat Siberia, di mana budaya ini itu menemukan atau memiliki praktek serupa untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal kayak gitu. Jadi si Mosfin ini cukup percaya dengan ilmu-ilmu hitam. Si Mosfin pun mulai cari berita-berita tentang anak-anak yang baru meninggal dan dia melakukan penggalian tersebut. Dia menyimpan jasad para gadis tersebut dalam bentuk boneka agar kelak dia bisa menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Si Mosfin ini mengatakan bahwa dia sadar kalau dia melakukan kejahatan,
tapi dia mengelak dan dia memberikan alasan bahwa menyelamatkan anak-anak itu lebih penting dibandingkan mengikuti aturan. Wah, padahal ini anaknya sudah meninggal. Bahkan ketika bonekanya sudah jadi pun, dia mengatakan bahwa dia bisa berinteraksi dengan boneka-boneka tersebut, bahkan menyanyikan lagu untuk merayakan ulang tahun para anak-anak gadis kecil tersebut sesuai dengan tanggal lahirnya, dan membuat liburan dan berinteraksi dengan mereka. Tuh. Nah, dari hal tersebut, pengakuan dari kedua orang tuanya itu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa anaknya ini, Anatoly Moshfegh ini, melakukan hal tersebut. Orang tuanya pun mengira bahwa si Anatoly Moshfegh ini hanya menyalurkan hobinya. Tentang hukuman yang didapatkan oleh si Anatoly Moshfegh ini. Secara keseluruhan, pihak Berwenang menemukan 29 boneka seukuran manusia di apartemen Moshfegh. Mereka berkisar antara 3 sampai 12 tahun atau satu mayat itu disimpan hampir selama 9 bulan. Ada salah satu mayat gadis kecil itu yang disimpan hampir 9 tahun. Moshfegh ini memang bukan pembunuh ataupun nekrofilia, tapi tindakannya ini tetap sebuah kejahatan yang didakwa dengan selusin kejahatan. Gitu. Dan kisahnya ini pun sangat terkenal. Dan media Rusia pun memanggil The Lords of the Mummies. Dalam persidangannya pada tanggal 20 Mei 2012, Moshfegh ini dijatuhkan hukuman tindakan medis koersif. Nah, kenapa dia tidak diadili atau jatuhkan hukuman? Karena dia mengidap penyakit, dia malah dijatuhi hukuman dengan tindakan medis koersif karena Moshfegh ini didiagnosis menderita skizofrenia dan dijatuhi hukuman dalam perawatan di bangsal psikiatris, dan ini pun berlangsung sampai tahun 2019 dan mungkin sampai sekarang pun masih gitu ya. Tapi beberapa dari keluarga korban ini mengatakan bahwa si Moshfegh ini harus dipenjara seumur hidup, bahkan dia layak untuk mendapatkan penjara seumur hidup. Tapi lagi-lagi dari pengadilan memutuskan bahwa dia mengidap penyakit skizofrenia, jadi otomatis dia tidak bisa dijatuhi hukuman kayak gitu. Oke guys, itulah kisah dari si Anatoly Moshfegh yang mungkin beberapa kalian juga sudah pernah mendengar ceritanya, dan aku kali ini menguliknya lagi untuk mengingatkan kembali. Cukup sampai sini ceritanya. Semoga kalian bisa menangkap apa yang aku ceritakan gitu ya, dan kalian bisa baca-baca juga. Kalau misalkan kurang detail, bisa baca banyak di media sosial, itu banyak banget yang mengunggah atau menceritakan kisah tentang Anatoly Moshfegh. Sampai jumpa di video atau vlog aku berikutnya. Bye bye. Jangan lupa di subscribe guys, like dan share ke teman-teman kalian.